Ucapan Ahmad Dhani yang kabarnya bakal angkat kaki dari kediamannya saat ini di Pondok Indah, Jakarta Selatan membuat heboh warganet. Apalagi rumah bergaya gotik klasik itu begitu lekat dengan Dhani. Bukan tanpa alasan, suami dari Mulan Jameela itu lantaran tersiar kabar jika putra sulungnya Al Ghazali bakal menikah dengan sang tambatan hati Alyssa Daguis. Rumah tersebut memang sudah disiapkan atau diwariskan oleh Dhani kepada Al jika ia menikah. Al dan istrinya diminta Dhani untuk tinggal di rumah tersebut. Ada rencana macam-macam. Kalau Al udah menikah, akan ditempati oleh Al. Karena emang ini sudah diwariskan untuk Al. Ada rencana kapan nikahnya mungkin? Tunggu aja. Harapan yang belum ada dari seorang Maya Estianty apa ya, cucu. Makanya tadi kayaknya mulai pusing dengan orang manggil bunda. Kayaknya sekarang udah banyak bunda. Udah ganti aja namanya gue Oda ya, Oma Bunda ya. Yang pasti tahun depan ada yang menikah lah, yang pasti. Nggak tahu. Sweet semuanya. Tak hanya rumah untuk Al, ternyata diam-diam Dhani juga ternyata sudah menyiapkan rumah untuk anak keduanya El Rumi. Bahkan rumah tersebut persis di seberang rumah yang diberikannya kepada Al. Tentu saja rumah itu bakal diberikan jika El sudah berumah tangga dengan wanita pujaan hatinya. Terserah mereka. Aku memberikan sebuah kebebasan untuk mereka karena mereka kan sudah bukan anak kecil ya. 25 tahun tuh udah nggak bisa kita atur sebagai anak ya kan, karena mereka sudah punya dunianya dan mereka sudah mandiri, sudah bekerja. Jadi kita sebagai orang tua hanya bisa memberikan pengarahan. Kalau udah punya pasangan, ingat jangan pernah menyakiti hatinya. Kemudian kalau udah terikat komitmen, jangan pernah selingkuh, karena kan kalau selingkuh itu kan artinya siap untuk menghancurkan komitmen dan kehilangan sebuah keluarga ya kan. Bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagai imam. Kamu ini laki-laki, ini harus menafkahi, memberikan kehidupan buat istri dan anaknya. Namun sayangnya untuk Dul Jailani, Dhani menyerahkan itu semua kepada mantan istrinya Maya Estianty. Lantas benarkah Dhani tak menyiapkan rumah untuk Dul? Lantas kemana Dhani bakal pindah? Benarkah Dhani dan Mulan bakal pindah ke Bogor, Jawa Barat yang merupakan villa miliknya? Antara di udah bagi-bagi, tapi ibunya belum setuju. Kalau saya udah setuju. Karena dulu kan tinggalnya sama bundanya. Ya masa saya ngasih rumah bundanya nggak ngasih, gimana sih? Jika Dhani bakal mewariskan dua rumahnya untuk Al dan El, Yasmin mendadak terkena senjata tajam dari orang yang tak dikenal lantaran menyelamatkan Rangga dan Ajeng. Hal itu tentu saja membuat Rangga panik. Pun dengan Romeo yang tampak berkubang dalam kesedihan melihat Yasmin terkulai lemah di atas tempat tidur rumah sakit. Kembalikan jangan! Lepas! Ya Allah, berilah kesembuhan untuk Yasmin. Aku mohon selamatkanlah Yasmin. Aku belum sanggup kehilangan wanita yang aku cintai.
Romeo justru mencurahkan isi hatinya kepada Yasmin. Rasa cinta yang membuncah itu akhirnya dilampiaskan di hadapan Yasmin. Tapi sayangnya ungkapan cinta Romeo itu ditanggapi hanya dengan senyuman. Tapi sayangnya di tengah rasa bahagia itu, Romeo mendadak mengungkap jika ia merupakan pelaku pembunuhan terhadap ayah Yasmin. Sontak saja Yasmin tampak begitu kecewa hingga akhirnya pingsan. Yasmin, aku kenapa? suka sama kamu, Yasmin. Kamu kenapa ngetawain aku, Yasmin? Aku senang malah. Akhirnya aku dengar dari mulut kamu sendiri. Ada satu fakta yang kamu harus tahu dari aku. Apa? Sebenarnya, aku adalah anak dari pembunuh ayah kamu. Aku anak kandungnya Hero. Aku minta maaf sama kamu. Aku gak pernah bermaksud membohongin kamu selama ini. Kenapa kamu baru ngomong sekarang? Berarti kamu selama ini bohongin aku dong. Bermaksud seperti itu, Yasmin. Kamu gak jujur sama aku. Apa jangan-jangan kamu nyatain perasaan kamu sama aku tuh juga bohong. Kamu buat aku happy dulu. Ya, itu sebenarnya ketakutan Romeo selama ini yang tidak bisa diungkapin karena ada sesuatu yang menghalangi. Dimana itu kan sebenarnya ayahnya Romeo sendiri itu yang sebenarnya udah bikin Yasmin menderita kan. Nah, itu yang tidak bisa diungkapkan Romeo selama ini karena takut Yasmin itu benci sama dia. Dan di sini tuh sebenarnya confess itu adalah dalam mimpi Romeo. Itu mimpi buruknya Romeo. Ya itu hanya itu mimpi sih, tapi kedepannya pasti akan ada real scene-nya lah. Pastinya akan seneng sih, tapi kan ya balik lagi ujungnya mereka akan tahu oh ternyata cuma mimpi seperti itu. Ya aku tahu sih mereka banyak yang berharap jadian, tapi ya namanya juga cerita kan semuanya kan harus dibangun ya, nggak bisa instan gitu. Jadi supaya feel-nya juga lebih dapet, struktur cerita juga lebih bagus seperti itu. Beruntungnya semua itu hanya bunga mimpi Romeo. Tapi Romeo justru merasa was-was dengan mimpinya tersebut, khususnya dengan Yasmin. Di tengah rasa cemas Romeo terhadap Yasmin, Ajeng juga tampak begitu gelisah ketika mendengar kabar jika Nina, orang yang dikorbankan olehnya, bebas dari penjara. Lantas mengapa Ajeng begitu khawatir dengan Nina? Benarkah ada rahasia besar yang disimpan Ajeng? Nina, masa hukuman Nina sebentar lagi akan selesai. Dan itu artinya Nina akan bebas dari penjara. Aku nggak nyangka deh, rasanya baru kemarin ya aku ngejeblosin Nina ke dalam penjara. Sekarang dia udah mau bebas nih. Kamu pasti yang namanya Nina ya? Saya pastikan semua kemewahan dan barang-barang yang kamu nikmati selama ini tetap masih bisa kamu rasakan. Tapi ada syaratnya. Maaf Tante, tapi saya masih belum paham maksud Tante. Kamu nggak usah pura-pura nggak tahu. Saya yakin kamu pasti sudah tahu arah pembicaraan saya. Seperti tadi yang saya katakan kepada kamu. Kamu tetap masih bisa hidup mewah dan senang. Asalkan bayarannya adalah kamu harus mengaku bahwa kamu adalah yang nabrak.
Teman-teman jangan lupa nonton Cinta Yasmin setiap hari jam 19.45 hanya di RCTI.